Yang pertama adalah selaku penegak hukum, di mana dalam penegakan hukum ini kejaksaan perlu menjadi catatan yang tidak pandang bulu, entah itu dari masyarakat biasa atau pejabat negara. Yang pertama. Yang kedua, dari catatan atau laporan yang adik-adik kami sampaikan, kami segera akan mempelajari, menindaklanjuti, mengumpulkan bukti-bukti apakah yang diduga dari teman-teman adik ini apakah suatu perbuatan melawan hukum atau tidak pidana atau bukan. Yang ketiga, kami juga minta perhatian, atensi atau bantuan dari teman-teman mahasiswa semuanya apabila ada suatu dugaan atau temuan yang mendukung dalam dugaan tindak pidana tersebut, segera sampaikan ke kami seperti itu. Yang keempat, kami secara tegas menerima aspirasi, menerima masukan, menerima catatan dari adik-adik semua ada pernyataan sikapnya. Ya, kami akan segera mempelajari, mengkaji, menelaah laporan tersebut dan segera menindaklanjutinya. Dan cukup, dan terima kasih. Di mana? Di YouTube, TikTok, Instagram. Akun masih aktif ya. Tidak Bapak, ini hal penting yang perlu kami tegas. Bukan dugaan lagi, kami turun hari ini kita bawa videonya, menyatakan soal kejaksaan adalah apa? Videonya ada di akun YouTube yang kami sampaikan. Sekarang kami mau bertanya, apakah kejaksaan tempat jual beli kasus atau tidak? Tidak tempat jual beli kasus, bukan tempat jual beli kasus. Berarti pernyataan sekretaris dewan adalah hal yang salah. Hal yang salah. Ya. Nanti sehingga jadi harus diproses secara hukum. Salah kan nanti ada uraian pembuktiannya seperti apa, biar terang, biar jelas apakah suatu perbuatan ini tidak masuk tidak pidana. Kamu menyatakan kejaksaan termasuk kejaksaan sudah tempat jual beli atau mafia kasus. Kemudian pernyataan di media yang saat ini ada di RTP menyatakan bahwa kejaksaan, kepolisian dan kepolisian dan tempat jual beli kasus. Apakah Bapak dari kejaksaan siap untuk memproses atau tidak? Yang jelas selama ada ya, bukti yang mendukung, kami ada bukti yang mendukung. Ya. Diproses atau tidak? Kami akan sedang proses. Baik. Kalau apabila Bapak siap proses dalam hari ini, kami mendengar pernyataan dari Bapak dan kami akan turun lagi karena bukti yang tersirat di dalam video yang 33 detik itu adalah hal yang fakta disampaikan. Sepakat itu, sepakat. Sepakat ya. Setelah itu langsung ada, selama ada. Sudah dipotong. Tetapi kalau kemudian hal yang disampaikan oleh sekretaris dewan adalah hal yang tidak benar, maka sudah selayaknya pengadilan membersihkan namanya dari tercoreng di media sosial dengan bagaimana dengan memproses hukum sekretaris dewan. Oleh karena apa yang disampaikan oleh sekretaris dewan merupakan informasi bohong yang dipublikasikan di media sosial dan menjadi konsumsi masyarakat publik atau masyarakat umum. Untuk itu, bagaimana kami hadir hari ini di sini adalah mempertanyakan keindependensi dari Pengadilan Negeri Alor. Bagaimana prinsip hukum yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Alor, keadilan hukum, kebermanfaatan hukum dan kepastian hukum itu sendiri. Hari ini kami ingin lihat apa yang dibicarakan oleh sekretaris dewan adalah benar-benar Pengadilan Negeri Alor telah melecehkan nilai-nilai keadilan itu sendiri. Sebagaimana lembaga yang adalah pemegang palu keadilan itu sendiri telah melakukan mafia kasus atau permainan jual beli kasus seperti yang disampaikan oleh sekretaris dewan Rakyat Kabupaten Alor. Untuk itu perlu kami panggil setiap majelis hakim yang hari ini jika majelis persidangan atau majelis ketua hari ini yang di pengadilan tidak mampu mengklarifikasikan apa yang disampaikan, maka sudah selayaknya bahwa pengadilan adalah tempat mafia kasus itu sendiri. Dan kami pastikan akan melakukan aksi propaganda massa. Hari-hari kami tidak akan tenang melihat hal ini. Hari-hari kami akan dipenuhi dengan warna perlawanan akan ketidakadilan dan kejahatan. Bahwa yang disampaikan oleh sekretaris dewan sudah jelas. Hari ini bapak-bapak ibu akarnya bersama sudah tidak ada kepercayaan publik terkait dengan aparat penegak hukum lagi. Sekarang
Sudah kan kawan-kawan? Masyarakat sudah tidak percaya lagi yang aparat hukum. Itu konsumsi publik, itu konsumsi masyarakat kabupaten yang sedang berjalan. Itu konsumsi yang secara sistem. Oleh karena itu kita minta kepada aparat hukum, mari kerja secara profesional, kerja secara detail, secara real, agar hukum itu berjalan, hukum itu setara di mata masyarakat kabupaten. Baik, terima kasih. Kami dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi ingin menyampaikan keadilan yang terjadi di Kabupaten Alor ini. Maka penjelasan selanjutnya saya berikan kepada rekan saya untuk Yang melanjutkan. hari ini hadir di sini untuk bagaimana mencari keadilan itu sendiri. Bahwa 2 hari yang lalu beredar informasi di publik yang hari ini menjadi konsumsi masyarakat Kabupaten Alor ialah penyampaian seorang sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat di dalam akun channel RDTV yang dimana salah satu postingannya menyatakan bahwa lembaga yudikatif dalam hal ini Kapolres Alor, Kejaksaan Negeri Alor, dan salah satu nama yang disebutkan secara spesifik di dalam video itu adalah Pengadilan Negeri Alor, bahwa tempat ketiga lembaga ini adalah tempat jual beli kasus atau kata lain mafia kasus. Hari ini kami hadir di sini adalah dengan mengetahui informasi yang menyebar ini, sehingga kami berpikir dampak keadilan bagi masyarakat itu nanti bagaimana. Sehingga hari ini kami telah salah, maka beliau layak diproses secara hukum. Tetapi apabila yang disampaikan, apabila dia ketiga lembaga tidak memproses beliau, maka dengan sendirinya menyatakan bahwa ketiga lembaga ini benar-benar adalah sarang mafia. Maka untuk itu kami sampaikan kepada Pengadilan Negeri Alor bahwa hal ini kami sampaikan dengan secara pasti. Kami punya bukti di mana video yang beredar itu, sementara beredar bisa bapak-bapak mereka cek langsung di akun YouTube yang masih aktif itu, menyebutkan jelas. Jadi kalau kemudian Pengadilan Negeri Alor tidak mendesak Kapolres Alor untuk segera memproses kasus yang pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pastinya ketiga lembaga penegak hukum ini adalah mafia kasus. Pernyataan kami sekaligus pertanyaan kepada Pengadilan Negeri Alor. Pernyataan kami adalah tangkap dan proses, atau kami memproses ketiga pengadilan ini melalui kampanye-kampanye sosial yang akan kami bangun. Kemudian pertanyaan kepada lembaga kehakiman atau lembaga Pengadilan Negeri Alor, apakah yang perwakilan hari ini hadir, apakah lembaga ini adalah sarang mafia kasus? Apakah lembaga ini adalah tempat jual beli kasus? Tidak akan dijawab. Kalau kemudian tidak, maka apa yang bisa disampaikan oleh Sekretaris Dewan adalah salah dan layak diproses. Baik, terima kasih waktu diberikan. Menerima aspirasi dalam bentuk tertulis, dan di sini saya tidak memberikan ruang untuk tanya jawab atau mengklarifikasi. Saya akan menerima aspirasi sesuai dengan agenda yang diberikan kepada kami di Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan surat undangan dari kemarin. Jadi untuk itu saya menerima aspirasi yang disampaikan dan saya akan melanjutkan kepada pimpinan saya. Klarifikasi itu mungkin adik-adik mahasiswa yang lebih berpendidikan itu tahu siapa oknum yang menyebarkan, kesanalah bertanya kepada yang bersangkutan. Jadi kami menerima aspirasi, nanti kami akan teruskan kepada pimpinan. Terima kasih ya. Sepengetahuan Bapak sebagai Sekretaris Pengadilan Negeri Alor, apakah lembaga ini tempat jual beli kasus atau tidak? Lembaga ini bersih dan tidak ada jual beli kasus itu. Itu dari kami. Untuk sampai sekarang kami seperti itu tegak berdiri dan tidak ada yang lain-lain. Untuk yang bicara itu silakan kepada tanya oknum itu sendiri. Kami menerima aspirasi sesuai tertulis dan kami akan proses kepada kebenaran. Kami minta bahwa 1x24 jam jika tidak dilanjutkan apa yang terjadi dalam persidangan, maka kami harus berturut untuk mempertanyakan itu lagi. Kami akan terus ada di perempuan jalan untuk sampaikan ke website kami. Oleh karena itu kami minta waktu 1x24 jam untuk mencapai itu di resolusi. Dan kemudian kalau tiga lembaga tidak mengambil sikap terkait dengan masalah ini, maka kami pasti menduga setiap kasus yang telah diproses dan kita minta untuk tapi apabila memproses kasus ini, kami memberikan apresiasi terhadap pengadilan bahwa benar pengadilan bersih.
seperti yang disampaikan. Kalau tidak maka pengadilan kami sudah pertanyakan sehingga terjadi. Terima kasih sudah saya terima informasi. Akan saya lanjutkan dengan pimpinan saya untuk mempelajarinya. Terima kasih ya. Kalau gitu kami pamit. Ya. Terima kasih banyak. Bapak Ibu yang sudah menerima kami dalam hal terjadinya konflik antara sesama dan juga sudah mengganggu aktivitas dari Bapak Ibu.